Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini kita akan kuliah pendahuluan kosmetologi, yaitu mengenai konsep kosmetologi dan juga struktur kulit. Oke, kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu mengenai konsep kosmetologi. Jadi berdasarkan definisinya, kosmetologi itu merupakan suatu ilmu yang membahas keterkaitan antara kosmetik dengan berbagai macam disiplin ilmu. Jadi dalam membuat suatu kosmetik atau mempelajari suatu kosmetik itu kita harus tahu berbagai macam hal. Misal nih kalian mau bikin sediaan serum wajah. Nah itu kita harus tahu bagaimana struktur kulit itu. Yaitu di sini kita akan belajar ilmu dermatologi. Kemudian kalian juga harus tahu bagaimana mekanisme kerja dari serum yang kalian buat. Untuk itu kita harus tahu eh, farmakologinya seperti apa. Kemudian ada juga biokimianya, kemudian macam-macam. Oke, itu adalah kosmetologi. Intinya kita akan membahas keterkaitan tentang kosmetik dengan berbagai macam ilmu. Yang kedua adalah definisi dari kosmetik itu sendiri. Berdasarkan keputusan Kepala BPOM, dinyatakan bahwa kosmetik merupakan suatu bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, seperti epidermis rambut, kuku, bibir, dan juga organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut. Terutama ini tujuannya ya, yaitu untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan, melindungi, dan juga memelihara tubuh. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, dan juga bisa kita simpulkan bahwa kosmetik itu digunakan untuk bagian luar tubuh, dan juga bisa digunakan untuk gigi dan membran mukosa, tapi bukan untuk ditelan atau pemakaian di dalam tubuh. Yang kedua, kita bisa simpulkan adalah berbagai macam tujuan kosmetik, yaitu di sini intinya ada dua, yaitu yang pertama untuk perawatan tubuh, jadi atau yang kita sebut dengan skincare gitu ya. Kemudian yang kedua untuk mengubah penampilan atau yang bisa kita sebut dengan kosmetik. Jadi bisa berupa lipstick, concealer, apalah itu primer dan lain-lain. Oke, kemudian pada mata kuliah ini kita akan bahas beberapa hal, yaitu beberapa jenis sediaan kosmetik dan juga bahan aktif yang digunakan untuk kosmetik. Dan seharusnya kita juga membahas mengenai CPKB, notifikasi kosmetik, dan juga klaim kosmetik. Akan tetapi untuk peraturan ini akan masuk ke mata kuliah JKS, Jaminan Kualitas Sediaan. Jadi di sini kita akan fokus bahas pada beberapa jenis sediaan kosmetik dan juga bahan aktif. Nah, di sini sebagai gambaran saja, ini adalah beberapa hal yang akan kita bahas pada perkuliahan semester ini, yaitu ada beberapa jenis sunscreen, nggak cuma jenis ya, tapi bagaimana cara formulasinya, kemudian itu merupakan jenis sediaan apa gitu. Jadi ini ada sunscreen atau tabir surya, kemudian kita akan bahas juga mengenai toiletries. Ini adalah kosmetik yang sering digunakan sehari-hari seperti sabun, sampo, pasta gigi, dan lain-lain. Kemudian ada juga kita akan bahas mengenai moisturizer yang digunakan untuk wajah dan juga masker. Kemudian ada juga produk dekoratif. Jadi ini untuk memperbaiki penampilan ya. Misalkan ada eyeliner, ada maskara, ada eyeshadow gitu. Kalau yang cowok mungkin kurang begitu tahu ya gitu. Kemudian ada juga beberapa sediaan yang digunakan untuk badan, kemudian ada juga untuk di sini untuk mata atau untuk bibir, dan juga nanti kita akan belajar mengenai formulasi spray. Ini contohnya spray adalah Evian, ini facial spray, tapi sediaan spray tidak hanya untuk wajah saja, ada juga yang untuk rambut gitu ya. Kemudian ini adalah beberapa zat aktif, ada juga yang bertujuan untuk akni. Jadi selain ini kan obat kimia ya sebenarnya. Kalau berupa kosmetik ini ada misalkan tea tree oil atau banyak banyak banget lah sediaan yang digunakan untuk jerawat. Kemudian ada juga yang bersifat peeling atau eksfoliasi. Ada juga yang fungsinya untuk brightening atau mencerahkan. Ada juga untuk
anti-aging atau mencegah penuaan dini. Kemudian ada juga anti akne dan juga anti aknenya kedouble ya, sorry. Ini anti akne yang herbal maksudnya. Kemudian ini, nanti kita akan bahas mengenai penggunaan herbal untuk kosmetik. Nah, seperti kita ketahui, kosmetik itu ada yang menggunakan bahan kimia, ada juga yang pakai fitokimia, jadi yang dari bahan alam. Nah, untuk final project dari mata kuliah ini adalah kalian harus membuat prototipe sediaan kosmetik. Jadi nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompok akan membuat sediaan kosmetik. Nah, seharusnya kalau kuliah ini dilakukan secara luring, itu kalian betul-betul membuat. Jadi misalkan kalian mau bikin sabun, ya betulan bikin sabun. Di lab nanti difasilitasi, akan tetapi karena ini daring, jadi kemungkinan ya kalian membuat desainnya saja. Jadi pengen buat sediaan kosmetik apa, kemudian ya bahannya apa saja, fungsinya untuk apa, dan juga bikin desain kemasannya, dan nanti juga melakukan marketing. Maksudnya promosi, tapi nggak dijual betulan gitu. Nah, ini adalah beberapa golongan kosmetik berdasarkan peraturan BPOM. Jadi dibagi menjadi kosmetik golongan 1 dan golongan 2. Golongan 1 adalah kosmetik yang digunakan untuk bayi dan juga untuk lokasi mata, rongga mulut, dan mukosa lainnya. Jadi bukan yang kulit ya. Kemudian ini ada juga kosmetik yang mengandung bahan dan persyaratan kadar dan penandaan, serta kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim. Jadi di BPOM ini ada beberapa bahan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, seperti itu. Beberapa kategorinya misalkan, apa saja bahan yang diperbolehkan untuk, pewarna atau pengawet atau tabir surya itu diatur di BPOM, tapi tidak semua bahan itu diatur di BPOM. Kemudian di sini ada juga kosmetik golongan 2, yaitu kosmetik yang tidak termasuk pada golongan 1. Nah ini, kalau berdasarkan letak penggunaannya, kosmetik dibagi menjadi beberapa. Jadi ada yang digunakan untuk kuku, misalkan, mmm, pewarna kuku, kemudian ada juga untuk gigi, yaitu pasta gigi, ini juga pemutih gigi. Kemudian ada yang digunakan untuk kulit, ini sangat banyak, dan juga untuk rambut. Untuk rambut ada sampo, ada, hair gel, mmm, hairspray, dan lain-lain. Kemudian, kalau berdasarkan bentuk sediaannya, ini dibagi jadi beberapa, yaitu ada yang bentuknya gas, aerosol ya, ini bentuknya spray. Kemudian ada yang bentuknya solid, ini ada bedak ya, contohnya ada bedak padat dan bedak, loose powder itu apa, serbuk gitu ya, bedak yang serbuk. Kemudian ada juga ya banyak ini contohnya seperti, sabun dan lain-lain. Kemudian ada juga yang bentuknya liquid, ini bentuknya emulsi ada, kemudian larutan biasa ada yang oil juga, ada yang suspensi juga. Kemudian ada yang bentuknya semi solid, ini bisa berupa gel, krim, atau pasta. Nah, di sini contohnya gel ini adalah untuk sunscreen. Jadi kita bisa mengkombinasikan berbagai macam bentuk sediaan dengan berbagai macam zat aktif dengan berbagai macam tujuan. Ada yang untuk sunscreen, ada yang untuk mmm, apalah, untuk serum, untuk toner. Nah, itu jenisnya bisa beda-beda. Ya, intinya kita bisa mengkreasikan berbagai macam bentuk sediaan dan berbagai macam tujuan dan berbagai macam zat aktif. Nah, untuk quality control, jadi sebenarnya sama seperti penggunaan obat. Jadi untuk kosmetik juga harus dikontrol kualitasnya dari beberapa hal, misalkan keamanan. Jadi iritasi tidak dipakai di kulit karena rata-rata kan digunakannya untuk di kulit. Iritasi enggak, menyebabkan sensitivitas kulit apa enggak. Kemudian ada toksisitas enggak, misalkan kalau tidak sengaja itu ditelan. Misal ya pasta gigi gitu, kalau nggak sengaja ditelan itu gimana. Kemudian ada stabilitas juga, ini sama seperti sediaan obat ya, kita harus cek juga stabilitasnya. Kemudian dari segi penggunaan ini juga ada beberapa hal. Jadi misalkan pilihannya ada banyak nggak tuh warnanya, kemudian baunya gitu deh. Dan juga untuk efikasinya. Jadi intinya kalau bikin kosmetik itu juga harus dicek mutunya, tidak hanya obat saja, tadi kosmetik juga gitu. Misalkan kita klaim dapat digunakan untuk
pelindung UV. Jadi misalkan ini sediaan sunscreen ya, itu kita harus cek beneran SPF-nya berapa, seperti itu. Nah, ini perbedaan sediaan kosmetik dengan sediaan obat. Ini saya salah tulis, jadi perbedaan kosmetik dengan obat beda ya. Kalau misalkan obat ini tujuannya ya memang untuk menyembuhkan atau mencegah suatu penyakit. Kalau kosmetik ini sebenarnya lebih ke kayak tadi untuk skincare, untuk perawatan. Tapi ada juga istilah kosmetik atau cosmeceutical, yaitu gabungan obat dan kosmetik. Jadi tidak hanya untuk memperbaiki, tapi juga misalkan bisa untuk mengobati apa gitu. Nah, ini contoh beberapa kosmetik, ada banyak sekali. Ya, saya rasa kalian juga sudah tahu. Jadi berbagai macam inovasi yang dilakukan. Misalkan ini untuk peeling, jadi nggak perlu kita ke klinik kecantikan, tapi kita juga bisa peeling di rumah. Ini bahkan sudah disediakan dengan padnya ini, kapasnya. Jadi tidak repot-repot pakai kuas seperti itu. Nah, ini contohnya cara pemakaiannya before after. Nah, kalian juga bisa mencari inspirasi prototipe yang akan kalian buat itu seperti apa, bisa cari di web ini. Jadi di Soko Glam ini sebenarnya web untuk jualan sih, tapi di situ ada lengkap berbagai macam jenis produk kosmetik. Kemudian kalian juga bisa belajar mengenai eksipien dari suatu kosmetik itu apa saja, bisa dengan cara membuka web ini, Quest DNA. Jadi kalian bisa search apa nama produknya, kemudian kalian bisa lihat ini isinya apa saja, fungsinya apa saja, kemudian berpotensi menyebabkan akne, iritan, dan safety-nya bagaimana gitu. Kalian bisa lihat di sini, tapi tentunya ini tidak apa ya, hanya kayak gambaran saja gitu, jadi bukan benar-benar scientific gitu. Jadi ini ada orang yang benar-benar kayak mau nge-review seperti itu. Jadi bukan yang benar-benar scientific dari produknya langsung gitu, dari produsennya langsung tuh bukan. Nah, ini contoh beberapa kosmetik dekoratif. Tentunya ini harus tahu ini bedanya apa, yang mana eyeshadow, yang mana eyeliner. Kalau tahun lalu itu, peserta Kosme itu ada yang cowok, saya tanya itu agak kebalik-balik. Nah, di sini harapannya meskipun nanti yang ngambil mata kuliah ini ada cowoknya, itu bisa tahu mana yang eyebrow, pensil, eyeliner, maskara, eyeshadow gitu. Jadi ini maskara ini dipakainya di, bulu mata. Ini kalian bisa tanya ke teman-teman yang cewek gitu ya, buat yang cowok. Dan ini ada jenis-jenis foundation, jadi kita juga bisa belajar ini nanti. Jadi nggak hanya ada yang liquid, ada yang powder, ada yang compact juga. Kemudian masker jenisnya juga macam-macam, ada yang rinse off, itu kalau dicuci, maksud saya kalau menghilangkan itu harus dicuci, dan juga ada yang bentuknya bubble seperti ini inovasi yang bagus. Kemudian ada juga yang sheet mask, ini yang biasa kita temukan gitu ya. Oke, itu mengenai kosmetik ya, kosmetologi itu sekilas saja. Kalian bisa belajar lebih detail terkait hal itu, bisa belajar sendiri. Kemudian yang kedua ini sekilas mengenai struktur kulit. Nah, seperti kita ketahui, kulit itu merupakan organ terberat di tubuh kita, di mana persentasenya adalah sebesar 16% dari total berat badan tubuh kita, yang terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan epidermis dan juga dermis, yang juga dibagi berdasarkan ketebalannya menjadi kulit tebal dan kulit tipis. Contohnya kulit tebal adalah pada jari kita, itu ibu jari, itu kalian bisa lihat, itu kan ujungnya itu adalah tebal. Kemudian telapak kaki juga tebal. Kalau kulit tipis ya seperti kulit biasa di lengan, seperti itu, wajah itu adalah termasuk kulit tipis. Kemudian selain, ada ini, beberapa lapisan ini, ada juga beberapa hal lainnya seperti ada kelenjar keringat, kemudian ada jaringan saraf, ada akar rambut, ada juga jaringan lemak yang letaknya di hipodermis. Dan tak lupa pula ini ada kelenjar minyak yang berkontribusi terhadap, kelembapan dari suatu kulit, gitu. Nah, ini adalah beberapa fungsi kulit, ini bisa dibaca sendiri. Pada intinya, kulit itu sangat berperan dalam beberapa hal, berbagai macam hal sebenarnya. Jadi,
ada yang sebagai proteksi, misalkan kita, terbentur. Nah, itu karena kita punya kulit jadi, tidak begitu terasa, dampaknya pada organ internal. Kemudian ada juga untuk absorpsi, yaitu menyerap air. Jadi kalau misalkan pada kondisi yang, panas gitu, jadi kalau panas itu ini, jadi kalau kondisi panas, jadi kulit kita itu akan mengatur bagaimana caranya supaya tubuh kita bisa mengeluarkan air. Sebaliknya kalau pada kondisi yang lagi dingin, itu bagaimana caranya, tubuh kita itu menghantarkan, apa ya, meregulasi supaya air itu masih tetap di dalam tubuh kita gitu. Jadi menekan, apa, pengeluaran air atau keringat gitu. Nah, ini ada juga fungsi ekskresi, fungsi persepsi ini, jelas karena ada sarafnya di dalam kulit, pembentukan pigmen oleh sel melanosit dan juga keratinisasi oleh sel keratinosit. Ini sekilas ya mengenai lapisan epidermis, saya rasa kalian juga sudah mengerti ya, udah kuliah di anatomi. Di fisiologi pasti juga dibahas mengenai kulit. Mengingat kembali saja bahwa lapisan epidermis itu terdiri dari 5 stratum, yaitu corneum dari paling luar, corneum, lucidum, granulosum, dan juga spinosum, serta yang paling bawah adalah basal atau germinativum. Nah, tadi ini kan kita sudah bahas mengenai kulit tebal dan kulit tipis. Ini bedanya adalah pada ada tidaknya stratum lucidum. Kalau pada kulit tipis itu stratum lucidum itu nyaris tidak ditemukan, kan tapi kalau pada kulit tebal itu lengkap semuanya ada. Ini penjelasannya, ini intinya, seperti kita ketahui bahwa, eee, apa ya, pergantian kulit itu dimulai dari lapisan yang paling bawah. Jadi lapisan paling bawah ini nanti lama-lama akan pindah ke atas dan seperti kita ketahui pula bahwa lapisan yang atas atau stratum corneum ini merupakan sel yang mati, di mana isinya itu adalah keratin. Itu. Jadi ini adalah turnover dari kulit yang diperankan oleh lapisan epidermis, beberapa sel yang ada di lapisan epidermis. Bedanya bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini salah satu implikasi kenapa kita harus belajar struktur kulit. Karena kalau kita bikin suatu sediaan, tentunya kita harus tahu mekanisme kerjanya itu bagaimana. Ini adalah salah satu contoh di mana ada sediaan yang menggunakan NMF, Natural Moisturizing Factor. Nah, apa itu NMF? Kita bisa lihat di sini dari gambar sekilas saja. Jadi, kalau misalkan ada iritan gitu ya, itu bisa atau stimulan lainnya yang dapat menyebabkan kulit menjadi kering, maka nanti airnya ini kan akan keluar dari kulit. Nah, untuk mengembalikan atau, apa ya, menghidrasi kembali dari kulit itu bisa kita tambahkan NMF, kayak gitu. Ini sekilas saja, tapi untuk detailnya bagaimana mekanismenya kalian bisa cari sendiri. Nah itu, intinya kita harus tahu bagaimana mekanisme kerja dari kosmetik yang akan kita belikan. Jadi kalau pada kondisi ini NMF-nya itu berkurang, jadi di sini kita kembalikan lagi NMF-nya. Nah, oh ya ini ada coret-coret. Ini contohnya, sorry jadi jelek ya. Kalau ini di stratum corneum, ini ada corneocyte. Jadi sel corneocyte ini dalamnya ini ada NMF. Nah, kalau misalkan pada kondisi yang kulit kering itu NMF-nya memang berkurang, jadi di sini kita bisa mengembalikan lagi NMF-nya. Atau kalian juga bisa tahu, bisa bisa maksud saya mungkin pernah dengar, ada seramid gitu, sediaan yang bahan aktifnya adalah seramid. Nah, seramid itu adalah, pembatas antar sel gini. Jadi untuk menjaga supaya selnya tetap, apa ya, nggak biar strukturnya tetap rapi gitu, jadi kita butuh seramid. Jadi ada juga sediaan yang isinya seramid atau NMF dan lain-lain, gitu. Kemudian ada juga nih, ini contohnya adalah moisturizer, tipe-tipe moisturizer. Bagaimana mekanisme kerjanya? Nah, ini kalian harus tahu makanya bagaimana struktur kulit itu. Jadi kita bisa mendefinisikan, oh ini mekanisme kerjanya ini seperti ini. Nah, ini ada beberapa, misalkan humectant atau oklusif. Bedanya apa? TEWL itu apa? Nah, itu kalian bisa belajar lebih lanjut tentang hal itu. Kemudian yang kedua adalah lapisan dermis.
Ini ada 2 lapisan dermis, yaitu lapisan pars papilaris dan juga retikularis. Ini yang membedakan adalah isinya di dalam. Jadi, kalau pada papilaris itu mengandung, serabut saraf dan juga pembuluh darah. Jadi yang bagian atas ini disebut dengan papilaris, yang bagian bawah itu adalah retikularis. Kemudian, kenapa kita harus belajar, lapisan epidermis, dermis? Nah, ini salah satu contohnya adalah penggunaan peeling kimia, di mana chemical peeling itu dibagi jadi beberapa, yaitu sangat superficial, superficial, medium, dan deep atau dalam. Nah, ini yang membedakan adalah, targetnya. Jadi cairan tersebut bisa mengeksfoliasi kulit atau melepas kulit hingga bagian yang mana gitu. Ini contohnya laktat ya, ini kalian bisa lihat pasti sudah pernah tahu, lactic acid ini kerjanya adalah sebagai chemical peeling tapi yang superficial saja, yang sangat superficial. Jadi yang, lepas adalah bagian yang sangat luar. Kemudian ada juga misalkan glycolic acid itu sudah masuk ke dalam ini, stratum yang, agak bawahnya lagi. Jadi ada corneum sampai ke spinosum. Kemudian ada juga yang sampai, dalam lagi itu TCA. Nah, TCA ini fungsinya konsentrasinya beda, jadi fungsinya juga beda. Ada yang sampai medium atau ada juga yang sampai dalam. Nah, tentunya ini kalau untuk yang deep fill ini sangat diperhatikan penggunaannya, jadi kita nggak bisa pakai sendiri. Jadi harus, klinisi atau, orang yang sudah dilatih untuk menggunakan untuk memakaikan peeling ini. Nah, ini yang paling terakhir adalah lapisan hipodermis atau subkutan. Ini isinya adalah, eee, paling banyak adalah lemak gitu. Nah, ini lemak ini sangat berfungsi ya. Jadi kalau misalkan kita habis, kepentok atau apa, nah itu sebenarnya yang menimbulkan rasa nggak begitu sakit itu adalah karena adanya lemak kita, seperti itu. Nah, itu sekilas mengenai, struktur kulit, mungkin lebih detailnya kalian bisa baca sendiri, terutama kalau nanti bikin prototipe ya, belajar untuk mekanisme, kalian belajar mekanismenya gimana. Nah, ini adalah tipe kulit, ini cuma nice to know saja ya. Jadi ada tipe kulit normal, ada yang berminyak, ada yang kering, ada juga yang kombinasi keduanya, dan ada juga yang sensitif. Nah, kalau kita mau bikin sediaan kosmetik, jangan lupa kita tentukan ini boleh nggak buat kulit yang jenis berminyak atau kering seperti itu. Jadi, seperti kalian ketahui kan ada nih tulisannya biasanya, cocok untuk kulit yang misalkan kombinasi atau kulit normal atau kulit kering seperti itu. Nah, kita juga bisa mengetahui jenis tipe kulit dengan metode blotting shade method. Ini nice to know aja sih. Jadi caranya adalah kita, taruh, paper ini, jadi misalkan sebelum kalian tidur udah cuci muka, kalian taruh, blotting paper-nya ke bagian, apa ini, dahi, dagu, hidung, dan juga pipi, jadi 5 spot. Kemudian kalian tunggu besoknya seperti apa pada saat kalian bangun. Jadi kalau misalkan kulit normal ya memang ada sedikit, minyak, tapi nggak banyak. Kalau kulit berminyak itu pada seluruh wajah itu blotnya semuanya basah, berminyak gitu ya. Kalau yang kering ini biasanya, nggak ada. Kalau yang sensitif kita nggak bisa sih lewat metode ini tahunya. Kalau yang kombinasi itu adanya di T-zone, jadi di pipi nggak ada. Jadi kalau kalian iseng bisa saja coba buat tahu tipe kulit kalian seperti apa. Kemudian yang terakhir ini ada tugas, mmm, carilah minimal 30 sediaan kosmetik. Jadi kalian identifikasi ini lokasi pakainya di mana, kemudian contoh produknya apa. Lebih tepatnya kalian cari contoh produknya dulu, kemudian kalian tulis ini jenis kosmetik apa gitu. Nah, kenapa saya minta kalian cari berbagai macam sediaan ini? Supaya untuk memperkaya pengetahuan kalian terkait jenis-jenis sediaan kosmetik dan juga mungkin dapat menginspirasi kalian dalam menentukan nanti prototipe mau bikin apa gitu. Oke, mungkin itu saja untuk kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, sungguh singkat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.